Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Kediri, yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, Bapak Ibu pejabat yang hadir, dan segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyerahan SK CPNS dan orientasi CPNS berbasis kompetensi formasi 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sudah selayaknya kita haturkan syukur kehadirat Allah SWT atas penyelenggaraan acara ini. Untuk itu mari bersama kita berdoa yang akan dipandu oleh Bapak Alek Aulia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Dan izinkan saya memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara penyerahan SK CPNS dan orientasi CPNS berbasis kompetensi. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhai, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, sebagai bekal kami menjalani kehidupan. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kemudahan, dan kekuatan. Mantapkan hati kami agar kami dapat bekerja dengan ikhlas. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, sabar, dan tawakal kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami mohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan segenap tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri. Kemudian kami hormati Bapak Dr. Muhammad Solikin MAP, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Ibu Bupati Kediri, rekan-rekan para kepala SKPD, Kepala UPTD Puskesmas, SD, SMP, Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kediri, Rumah Sakit Umum Daerah SLG, para pejabat pengelola kepegawaian dan seluruh CPNS pemerintah Kabupaten Kediri yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita menjadi syukur kehadirat Allah SWT bahasanya pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka kegiatan penyerahan SK CPNS dan sekaligus pembukaan orientasi CPNS formasi 2019 hasil seleksi tahun 2020 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri. Kegiatan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses yang panjang seleksi CPNS formasi 2019 yang dimulai sejak akhir tahun 2019. Sebagaimana keputusan Menpan, tahun 2019 Kabupaten Kediri mendapatkan 690 formasi. Dari jumlah tersebut ternyata antusiasme masyarakat cukup besar, di mana terdapat 9.065 pelamar dan sebanyak 6.676 diantaranya memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Dari hasil seleksi kompetensi dasar, terdapat 1.602 pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang. Karena pandemi COVID-19 yang belum juga usai, maka proses kegiatan seleksi kompetensi bidang atau SKB baru dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 yang lalu. Dari hasil seleksi ini telah dinyatakan lolos sebanyak 670 orang. Sementara formasi sisanya tidak dapat dipenuhi karena beberapa sebab seperti terbatasnya pelamar bidang tertentu, yaitu untuk disabilitas, dokter spesialis, dan seterusnya. Dari 670 CPNS yang hari ini mengikuti upacara ini, kami laporkan 11 orang mengikuti secara langsung hadir di Pendopo Kabupaten Kediri di tempat ini. Dan 659 orang mengikuti secara daring dari tempat masing-masing. Dari 670 PNS, terdiri atas perempuan sebanyak 465 orang dan laki-laki sebanyak 205 orang. Kemudian mereka tersebar pada kelompok bidang pendidikan sebanyak 423 orang, kesehatan 154 orang, dan 93 orang merupakan bidang teknis. Berdasarkan jenjang pendidikan dapat kami sampaikan dari 670 CPNS yang diterima di pemerintah Kabupaten Kediri, 1 orang merupakan lulusan SLTA, merupakan penyuluh pertanian. Kemudian diploma 2 dan diploma 3 sebanyak 143 orang merupakan tenaga terampil di bidang kesehatan dan teknis. Kemudian S1 sebanyak 524 orang dan dokter spesialis 2 orang. Masing-masing merupakan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Kemudian dari jumlah 670 orang tersebut, penempatannya tersebar pada 26 SKPD, yaitu pada 17 dinas, 5 badan, inspektorat, sekretariat DPRD, dan Satpol PP. Juga tersebar pada 174 UPTD SD, 15 UPTD SMP, kemudian tersebar pada 14 UPTD Puskesmas dan 2 rumah sakit umum daerah, yaitu RSKK dan RSUD SLG. Ibu Bupati dan hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa dari 670 orang yang telah ditetapkan sebagai CPNS tersebut, terhitung
perwakilan secara tatap muka dengan materi antara lain dengan kebijakan desentralisasi pelayanan publik, organisasi perangkat daerah, keuangan daerah, perencanaan pembangunan dan inovasi daerah, pengawasan dan reformasi birokrasi, kemudian perundang-undangan dan legal drafting, kemudian budaya dan etika birokrasi, serta isu-isu tematik dalam rangka mendorong kreativitas dan inovasi. Sedangkan pada tahap optimalisasi profesian, ketahanan keluarga, mental kepribadian, dan pengembangan diri. Khusus untuk ketahanan keluarga, mohon izin, perlu kami sampaikan karena memang data yang ada pada BKD bahwa tren pencapaian PNS cukup signifikan sehingga materi ini dipandang perlu dan dipandang penting untuk disampaikan. Hadirin Ibu Bupati yang hormati, sedangkan materi ajar dan semua referensi akan di-share terlebih dahulu kepada semua peserta sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Narasumber terdiri atas pejabat terkait yang membidangi, kemudian akademisi dan praktisi, kemudian pengajar Latsar CPNS. Demikianlah laporan ini. Selanjutnya mohon berkenan Ibu Bupati menyerahkan SK CPNS kepada perwakilan peserta dan sekaligus membuka orientasi CPNS berbasis kompetensi bagi CPNS Formasi 2019 hasil seleksi tahun 2020 pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang diberikan oleh Kepala BKD Kabupaten Kediri. Bapak Ibu hadirin dan sidang tamu dan kami hormati, saatnya mari bersama kita dengarkan sambutan dari Bupati Kediri. Pada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Haryanti Sutrisno, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Solikin, Kepala BKD Kabupaten Kediri, kemudian Kepala SKPD yang hadir di sini, dan seluruh CPNS formasi tahun 2019, hasil seleksi tahun 2020, dan terutama yang hadir di sini adalah pilihan dalam arti yang nilainya tertinggi. Selamat. Alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan acara ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat kepada semua yang bisa lolos dalam seleksi tahun ini. Perlu diketahui bahwa pegawai negeri sipil sekarang dan dulu itu lain. Saya ingat saya dulu juga pegawai negeri, saya di Puskesmas, apel 7:30, setelah apel kita mau ke Dinkes, di sana belum ada orang, adanya jam 9 dan sebagainya. Tapi dengan adanya aturan yang baru, nanti setelah pandemi kita lakukan lagi, yaitu absen dengan fingerprint, itu semua akan lebih tertata. Kemudian untuk tunjangan pendapatan, tambahan pendapatan, ini juga ada aturannya. Berapa yang kita kerjakan hari ini, itu ada nilainya. Jadi tidak otomatis TPP itu diterima 100%
untuk akhir bulan. Dan pada waktu pandemi ini kita dituntut untuk bekerja yang tidak seperti biasanya. Seperti sekarang ini kita sebagian hadir di sini, tapi sebagian menghadiri di rumahnya sendiri-sendiri. Ini karena adanya pandemi. Kemudian pimpinan kita, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, selalu mengingatkan kita harus berinovasi. Dan begini, dituntut bekerja itu yang tuntas. Program tidak perlu banyak, tapi itu tuntas, jelimet sampai selesai. Mungkin kurang paham maksud saya, tapi nanti di dinas akan bisa mendalami. Kemudian sekali lagi, sekarang kita dituntut untuk pelayanan prima. Jadi jangan sampai terjadi yang dulu-dulu, misalkan pengurusan di catatan sipil, kenapa setelah online bisa 2 minggu, sedang pada waktu offline dulu kepala catatan sipil yang sekarang menjabat sebagai Pak Sekda itu bisa 2 hari. Harusnya kan bisa 1 hari malahan dan sebagainya. Coba dipelajari sendiri-sendiri nanti. Kemudian yang diterima terbanyak adalah guru, baru tenaga kesehatan dan infrastruktur. Khusus untuk guru. Bahwa sekarang kita itu tidak seperti dulu waktu menjadi murid, kita mendengarkan kata-kata bu guru bicara monolog, anak-anak mencatat atau membuka buku. Lah ini sekarang tidak seperti itu. Kalau seperti itu akan menciptakan anak-anak yang pasif, kurang kreatif, dan dalam hidupnya juga tetap pasif. Jadi PNS nanti mohon petunjuk ke atasan, sudah minta petunjuk, mohon arahan lagi. Jadi apa tugasnya? Kan hanya seperti pelaksana saja. Jadi sekarang ini kita harus, khususnya guru. Yang guru mana ya? 2 ya? 3? Lewat semua ya? Memang susah ya untuk meminta guru itu tidak model belajar seperti dulu. Guru itu inginnya dari awal sampai akhir jam pelajaran itu bicara saja gitu ya ke murid-muridnya, betul. Dulu gitu ya waktu sekolah. Nah ini sekarang kita mulai di sini bahwa BKD ini nanti dalam pelatihan tadi sudah disebut akan memberi materi dulu, dipelajari, pada waktu pertemuan nanti ada tanya jawab karena sudah menguasai materi tersebut. Kalau datang baru, kapan belajarnya? Nah ini kita mulai dari Pemkab itu seperti itu. Jadi para guru jangan ketinggalan zaman, anak disuruh baca, datang, dialog, kemudian di negara yang lain, nggak usah luar negeri jauh-jauh, Malaysia saja, anak diajari untuk banyak menulis. Kalau sini kadang-kadang lomba tulisan yang bermutu itu ya, apa istilahnya? Karya ilmiah dan sebagainya. Kalau enggak karya ilmiah, dia enggak ada kesempatan.
Jadi biasakan menulis untuk para guru ini, anak-anak. Biasakan mengutarakan pendapat dengan benar, diminta ke depan, bicara, dan sebagainya. Ini kita jangan ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Kemudian untuk para tenaga kesehatan, berapa orang? Tenaga kesehatan? 1. Oh, yang mbaknya ini apa? Apoteker ya, satunya dokter umum. Jadi untuk tenaga kesehatan mungkin sebagian akan, ya kalau bisa semua, membantu kami di bidang kesehatan ini untuk penanganan COVID. Kita tahu bahwa Kabupaten Kediri tidak menyembunyikan kasus atau menabung kasus, apa adanya kita posting. Jadi kita banyak tracing. Ada kasus positif, orang terdekat, keluarga yang sering berhubungan, semua kita swab. Dengan demikian hasilnya memang kadang-kadang banyak ya. Tapi untuk masyarakat sendiri ini bisa menyelamatkan karena deteksi dini itu sudah dimulai dari awal. Jadi tenaga kesehatan kita sudah capek. Rumah sakit overload sampai kadang-kadang menunggu di IGD. Kita Januari menyewa rumah sakit lapangan supaya yang di IGD itu tidak sampai ada. Itu nanti tentu butuh bantuan dari tenaga yang baru itu. Saya kira ini dari saya. Saya ucapkan selamat bergabung dengan pemerintah Kabupaten Kediri yang kebiasaan yang lama. Marilah kita tinggalkan, kita maju bersama untuk pelayanan prima di Kabupaten Kediri. Karena saudara-saudara mungkin ada yang di luar Kediri aslinya, tetapi karena sudah memilih menjadi karyawan di Pemkab Kediri, kita harus memikirkan masyarakat Kediri. Saya kira ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyerahan SK CPNS dan orientasi berbasis kompetensi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan SK CPNS, berkenan untuk Ibu Bupati menyerahkan SK CPNS kepada perwakilan penerima. Kepada perwakilan penerima dimohon untuk berdiri. Yang pertama akan diserahkan kepada Diah Lestariningsih Marnu yang akan ditempatkan di UPTD SMP Negeri 1 Mojo. Selanjutnya Henry Insani Prabowo ini akan ditempatkan atau di unit penempatan Inspektorat. Selanjutnya Reza Rahadian di unit penempatan di Dinas Sosial. Arif Wibowo, unit penempatan Inspektorat. Kemudian Retno Stiana dari SDN Margaret 3 nanti ditempatkan. Kemudian Galuh Chandra Kirana, ini penempatan di UPTD SMP Negeri 2 Mojo. Yudi Priyono, penempatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian Nurhayati Ikan Fitrasari, ini akan ditempatkan di RSUD Kabupaten Kediri.
dan Marina Corselia di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Faruk di RSUD SLG, dan Muhammad Yusuf di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan foto bersama di depan peringgitan luar. Jadi kami persilakan untuk menuju ke depan peringgitan. Oke, monggo. Untuk ini, nah baik. Meskipun tidak memakai masker, tapi tetap tersenyum ya, dan berucap Alhamdulillah, meskipun tidak terlihat. Gimana teman-teman? Sudah? Baik, terima kasih. Kepada penerima kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, silakan untuk bisa kembali ke tempat buat teman-teman penerima SK. Dan demikian seluruh rangkaian acara untuk penyerahan SK hari ini, dan kami ucapkan selamat kepada CPNS yang hari ini SK CPNS. Semoga dapat menjadi motivasi untuk memberikan karya bakti terbaik untuk bangsa Indonesia dan khususnya Kabupaten Kediri. Dan perlu kami sampaikan bahwa penerima SK CPNS mohon untuk tetap tinggal di tempat, karena selepas acara ini akan dilaksanakan dengan pengarahan program orientasi CPNS berbasis kompetensi. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kami akan serahkan ke panitia dari DKD Kabupaten Kediri. Selamat beraktivitas kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.